Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wika di channel Klasik Hobi TV. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu koleksi dari Klasik Hobi, yaitu Honda Jazz RS GE8 tahun 2013 bertransmisi automatic. Mobil ini merupakan generasi kedua ya dari keluarga Honda Jazz, yang mana dia mulai dipasarkan resmi di Indonesia mulai tahun 2008 sampai tahun 2014. Bisa dibilang Jazz GE8 ini merupakan generasi Honda Jazz yang paling ganteng ya. Kita lihat kombinasi antara garis-garis yang tegas, kemudian sudut-sudut lancip, serta ada aksen-aksen lengkung di depan. Ini merupakan komposisi yang pas dan enak banget dilihat pada mobil ini. Kemudian pada varian facelift terakhirnya, dia terdapat kisi-kisi udara ya pada bumper belakang maupun bumper depan, sehingga menambahkan kesan racing, kesan sporty yang cukup kental pada mobil ini. Ngomongin soal facelift pada Honda Jazz GE8 terakhir ini, di generasi yang terakhir ini dia cukup spesial ya. Kenapa? Dia sudah menggunakan headlamp model smoke hitam gitu. Jadi looksnya itu dia lebih gahar dibanding Honda Jazz GE8 di seri-seri sebelumnya. Kemudian untuk di lampu belakang, dia juga sudah menggunakan lampu dengan kombinasi warna yaitu putih full agak keping-pingan ya. Jadi lebih menguatkan kesan JDM pada mobil ini. Honda Jazz GE8 ini merupakan varian Honda yang paling durable ya, atau yang punya durability paling oke. Kenapa? Salah satunya adalah karena dia menggunakan sistem transmisi otomatis yang konvensional ya, berbeda dengan generasi sebelumnya maupun generasi sesudahnya yang dia sudah pakai matic model CVT. Kenapa konvensional ini bisa lebih durable? Ya, kita ngomong dari segi perawatannya dulu aja ya. CVT dia lebih memerlukan treatment atau perlakuan-perlakuan khusus untuk menjaga supaya CVT-nya itu awet. Sedangkan pada matic konvensional dia hanya perlu ganti oli secara rutin, maka sudah aman gitu aja. Kita tinggal pakai, tinggal nikmatin mobilnya. Dan selain itu juga dia punya sistem electrical yang nggak tahu kenapa dia lebih tahan lama aja dibanding generasi sebelumnya. Honda Jazz GE8 ini merupakan Honda Jazz yang paling laris di pasaran atau paling banyak terjual. Makanya kalau kita di jalan, kita bakal lebih sering ketemu dengan Honda Jazz GE8 dibanding generasi sebelumnya maupun generasi sesudahnya. Dengan hal tersebut membuat market dari Honda Jazz GE8 ini bisa dibilang cukup baik ya. Harganya sangat terjaga dari dulu sampai sekarang juga segitu-segitu aja tuh, nggak turun-turun. Makanya cocok buat teman-teman yang suka investasi di mobil harian. Kita sedikit sharing ya tentang pengalaman kita hunting Honda Jazz GE8 ini, yang mana bener-bener sulit buat cari unit yang kondisinya istimewa banget. Bahkan ada beberapa iklan ya yang menyatakan dia low kilometer, dan kita survei, kita cek, namun kondisinya di luar dari ekspektasi kita. Yaitu ada yang pintunya udah tebel dempul, ada yang setirnya udah aus, joknya sobek, plafonnya berantakan, dan lain sebagainya. Makanya buat teman-teman kalau cari Honda Jazz GE8, bener-bener usahakan cari yang fisiknya masih bagus, masih sangat terjaga atau masih alami. Kenapa demikian? Gini, menurut kita sih kondisi fisik dari sebuah mobil itu menggambarkan bagaimana karakteristik owner sebelumnya dalam merawat mobil. Kalau dia concern terhadap kondisi fisik mobilnya, otomatis dia juga akan concern terhadap mesin atau bagian-bagian lain pada mobil tersebut. Berbeda dengan kondisi mobil yang udah pernah
kena dempul atau pernah senggol sana senggol sini. Nah, karakter owner yang seperti itu akan cenderung abai terhadap kondisi mobilnya, yang asal dipakai bisa jalan udah nggak ada masalah gitu. Tapi beda kalau memang teman-teman pengen Honda Jazz yang enak, yang terawat, itu carilah yang kondisi istimewa kayak gini. Dan ngomongin kondisi mobil ini cukup oke ya. Kita bisa lihat bodinya semua masih tipis, gak ada dempul. Kita juga bisa lihat garis-garis nut body ini, tarikan-tarikannya semua masih tajam, masih alami. Dan oke banget sih, seneng banget ngelihat tongkrongan dari mobil ini. Oke, sekarang kita bahas tentang spek kaki-kaki dari mobil ini. Mobil ini sudah menggunakan velg berdiameter ring 17 ya, replika tarmac warna putih, dibalut dengan ban Acelera ukuran 205/45 ring 17, bikin tampilan makin oke ya, makin kelihatan racing looknya gitu. Kemudian ngomongin soal kaki-kaki juga, Honda ini terkenal dengan kaki-kakinya yang cukup lemah ya, beda dengan Toyota atau brand-brand lain gitu. Makanya kaki-kaki ini sering ada masalah kayak bunyi glodok-glodokan gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena biaya perbaikannya itu murah gitu ya. Jadi tetap enak-enak aja untuk dipakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas interior dari mobil ini. Kondisi interiornya ini, konsepnya dari Honda itu kental banget kesan racingnya ya. Dari penggunaan setirnya, speedometernya yang sangat sporty, serta model jok bangkunya yang bisa dibilang agak semi bucket ya. Itu menambah kesan racing banget. Dan untuk menunjang kesan JDM-nya dari mobil ini, maka untuk joknya dan door trim ini sudah di retrim ya. Jadi full warna hitam biar terlihat lebih keren, lebih clean, lebih oke lah. Untuk kondisinya sendiri masih bisa dibilang sangat baik ya. Kita lihat setirnya ini juga masih kasar banget. Kemudian logo Honda Chrome pada setir ini juga masih terjaga. Logo Honda ini gampang banget pudar ya. Misal mobil terlalu sering kena terik sinar matahari atau mobil terlalu sering dipakai, itu logo Chrome ini gampang banget pudar. Makanya banyak orang yang ngakalin ditempel emblem-emblem, red emblem lah ala Type R dan lain sebagainya. Nah, logo Chrome ini bisa menjadi indikator bahwa mobil tersebut masih oke dan dipakainya itu dirawat dengan baik gitu. Pada mobil ini juga terdapat banyak banget cup holder ya. Jadi teman-teman kalau bawa anak kecil butuh tempat banyak untuk botol susu, untuk termos, untuk air minum dan lain sebagainya, nggak perlu khawatir karena ada 10 cup holder yang terdapat di dalam kabin mobil ini. Ada satu di depan kisi AC situ, kemudian di sebelah kisi AC yang sini, kemudian di depan tuas transmisi ini ada 2, di belakang sini juga ada 2, dan di masing-masing door trim terdapat 1 cup holder. Jadi banyak banget lah tempat buat naruh botol minum di mobil ini. Kemudian yang spesial dari mobil ini adalah sistem audio atau entertainment di mobil ini, yang mana head unit asli sudah kita ganti pakai head unit Android 9 inch dari Sansui. Dan yang spesial lagi apa? Kita bisa dapat bracket untuk head unit ini. Bentuknya mirip banget dengan original, tapi dengan ukuran yang dia lebih lebar sedikit. Sehingga apa? Looknya itu clean banget, oke banget, keren banget. Karena kebanyakan orang kalau udah ganti head unit Android, entah yang dia overlapping agak ngehalangin AC atau overlapping ke sana dikit atau kemana, jadi agak menutupi sisi tengah dari dashboard ini. Tapi di sini alhamdulillah kita bisa dapat covernya
yang sesuai, jadi kesannya original look. Dan yang spesial lagi adalah sistem audio dari mobil ini yang ada di belakang. Nanti kita lihat ya sama-sama. Salah satu fitur keren yang dimiliki oleh Jazz GE8 ini dan tidak dimiliki oleh Jazz sebelumnya maupun generasi sesudahnya adalah armrest untuk driver. Meskipun terlihat simple, tapi ini sangat membantu kita saat kita sedang berjalan jauh ya. Kita nyetirnya jadi gak gampang capek, jadi lebih nyaman. Untuk audio ini kita pakai produk dari Altitude ya, baik dari subwoofer maupun powernya. Ditambah dengan box untuk kosmetik biar bagasi kita kelihatan lebih kece. Mobil ini rencana kita jual di harga 165 juta aja ya. Menurut kita sangat worth it sih. Harga tersebut sudah dapat mobil yang kondisinya bagus, udah dapat velg dan ban yang bagus, audio yang bagus, jadi worth it banget gitu. Kita nggak usah perlu dandan-dandan lagi untuk bikin mobil ini jadi makin keren. Buat teman-teman yang berminat, langsung aja hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Secara keseluruhan di tahun 2023 mobil ini masih oke banget buat dimiliki ya. Dia punya suspensi yang enak, tarikan mesin juga enak, tampilannya ganteng, ditunjang dengan aksesoris-aksesoris yang makin menonjolkan kesan JDM looknya. Mobil ini worth it banget buat dimiliki. Dan mungkin sekian dulu aja ya review singkat kita tentang mobil ini. Dukung terus Classic Hobby TV dengan subscribe, like, dan share video-video kita. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram kita @classichobby untuk info-info terkini mengenai update koleksi kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.